Halo, selamat datang kembali. Selama kita tidak bertemu di dalam mobil ini. Sekarang saya mau kerja ya. Kerja sore, mulai jam 4 kurang 10 saya udah bisa mulai. Dan selesai sekitar jam setengah 8. Setengah 8 saya mau pulang kerja, mau selesai hari ini. Pekerjaannya saya bisa selesaikan dalam waktu 2 jam, tapi saya punya jam kerja itu 4 jam, jadi kerjanya santai aja ya hari ini. Dan senangnya apa, hari ini saya tuh kerjanya di klinik. Jadi di klinik ini nggak ada orang. Kalau udah jam 4 itu semua orang kan udah pada pulang ya. Jadi saya kerja sendirian, tenang, nggak ada pasien yang ganggu, nggak ada orang lain juga gitu ya. Jadi benar-benar sepi ya. Dan kerjaannya juga ringan, cuma bersihin kantor. Kantor itu kan bersih ya. Ya paling dipel sedikit, buangin sampah, udah selesai. Nggak kayak di tempat yang banyak harus banyak kerjaan, ganti spray, ganti selimut. Itu bener-bener minggu kemarin saya bener-bener ngerasa berat banget ya. Oh ya, saya mau cerita pengalaman saya kerja di bagian yang lain ya. Sebetulnya bagian itu bukan susah kerjaannya, enggak ya, tapi saya malesnya cuma harus ambil kunci dulu pagi-pagi, terus harus bawa cucian kotor. Sekarang udah nggak lagi di tempat itu, udah ada tempat khusus untuk bawa cucian dan sampah gitu ya, udah ada ruangan khusus, jadi kita pagi-pagi nggak harus buru-buru lagi. Tapi pengalaman saya di situ ya bener-bener lucu gitu ya, karena ya gimana ya, saya nggak kaget-kaget banget karena memang udah diperingatin gitu ya, namanya semua orang di situ kan cowok gitu ya. Tapi justru yang terkejut itu bukannya dari pihak pasien atau apa, tapi dari masih termasuk rekan kerja sebenarnya, tapi dia kerjanya itu khusus dia bawain bawain makanan gitu. Jadi tiap pagi, terus untuk makan siang juga kan orang-orang di situ kan disediain makanan ya. Jadi ada yang bawain makanan untuk mereka. Nah, orang itu kerjanya gitu, jadi dia bawain kayak bukan kereta ya, kayak apa sih namanya, box yang tinggi gitu ya, untuk berisi nampan makanan untuk mereka satu komplek gitu ya. Nah, terus saya sering ketemu kan sama dia. Waktu dia nganterin makanan, saya juga harus masuk ke tempat saya kerja lewat lift kan. Jadi kita sering kali satu lift ya, sama-sama satu lift. Nah, terus sering ketemu juga waktu dia masuk ke tempat saya kerja, dia naruh kereta itu, naruh box itu, dan harus dicolokin gitu kan supaya tetap hangat makanannya. Sambil ngobrol gitu kan, bukan kenalan maksudnya ya, dia kayaknya baru juga gitu. Terus dia nanya saya asal dari mana, kayak gitu kan. Nah udah gitu ya biasa aja ya, namanya kita satu kerjaan gitu ya, satu tempat kerja, udah biasa. Nah satu kali di lift dia ngomong begini, aduh muka kamu tuh cantik banget, dia bilang gitu. Kamu punya pacar? Dia bilang gitu. Hah, saya kaget. Bukan punya pacar lagi, saya bilang saya udah nikah, anak saya udah 3, saya bilang. Hah? Dia kaget. Iya, umur saya tuh udah 43.
umur kamu berapa, saya tanya. Umur saya 33. Ya, saya bilang, sorry deh. Dia kecewa banget gitu ya, maksudnya mungkin dia berharap kali ya dapat pacar di situ ya, namanya orang kerja kan, tempat kerja tuh mau ya masuk lihat dulu dong, gue kan di sini. Nah terus ini udah banyak yang pulang ya, orang-orang di sini aja deh. Ya udah, terus sejak itu saya nggak pernah ketemu lagi sama dia. Nggak tahu dia masih kerja atau enggak ya, tapi saya juga nggak selalu kerja di situ kan, kerjaan saya kan selalu ganti-ganti, pindah-pindah tempatnya. Tapi besoknya saya masih sempat ke situ, masih kerja di situ, dia udah nggak ada. Mudah-mudahan bukan karena patah hati dia berhenti kerja, masa sih sampai segitu, enggak juga kali ya. Mungkin emang kita punya jadwal kan beda-beda, ganti-ganti, jadi nggak selalu di tempat yang sama. Jadi itu pengalaman pertama kali ya saya ditembak sama orang. Tapi saya cerita sama suami saya langsung sewot, dia bilang, hah kalau begitu mulai besok kamu nggak usah kerja lagi. Cuma bercanda, namanya juga kita apa sih, biasalah namanya kayak begitu ya. Cuma namanya mungkin suami saya yang merasa cemburu, itu juga wajar kan, tandanya cinta, berarti dia takut kehilangan istrinya gitu kan. Saya bilang ya itulah sebabnya pernikahan itu harus dijaga baik-baik, karena kalau kita nggak menghormati pernikahan, kita gampang tergoda gitu ya. Dan tapi buat saya sih, saya nggak mungkin tergoda sama orang lain. Apalagi inget dong kita punya anak gitu kan, begitu kita istilahnya sudah berjanji di hadapan Tuhan untuk setia sehidup semati gitu aja gitu. Ya bikin simple aja gitu, godaan ada di mana-mana, tapi kita itu harus setia pada komitmen yang sudah kita buat ya.